berbicara dengan NPM 2411101129 dan aku Balkis Aulia dengan NPM 2411101138 dan aku Sylvia Helena dengan NPM 2411101050. Aku Felicia Natali Budina dengan NPM akhir 023. Yuk ikutin keseruan kita. Halo semuanya, jadi pagi ini kita lagi bersama kepala toko dari Artemis Fashion, yaitu Kanisa. Boleh kenalan lagi Kak? Ya, perkenalkan saya Anissa, kepala toko dari Artemis Fashion Y Halim. Oke, jadi kita di sini mau nanya-nanya tentang aspek dalam usaha nih Kak. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, itu apakah usaha ini tuh memberikan dampak untuk masyarakat sekitar? Usaha ini apakah memberikan dampak terhadap usaha sekitarnya? Harusnya sih memberikan khususnya dampak positif, karena kan usaha ini secara nggak langsung juga membantu untuk menyerap tenaga kerja, terus juga meningkatkan daya beli masyarakat sekitar. Jadi harusnya sih ya berpengaruh sama perekonomian sekitar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah usaha ini tuh membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar? Kalau itu pasti ya, karena secara terbuka kita juga ketika kita butuhin karyawan, itu kita mendulukan yang di sekitar kita dulu. Jadi ya pasti menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala ekonomi yang sering dihadapin di usaha ini? Usaha apapun itu pasti ada kendala ya, apalagi di bisnis fashion khususnya. Di Lampung sendiri kan ada banyak toko fashion. Jadi kalau yang kendala paling utama sih persaingan harga, yang pasti persaingan harga. Terus kayak perubahan tren fashion itu pasti jadi kendala juga, karena kan kadang kita udah nyetok barang tapi ternyata tren fashionnya berubah, jadi kan mau nggak mau itu terhambat gitu kan, kita harus produksi ulang lagi kayak gitu. Oke, baik Kak, selanjutnya aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan dari Artemis Fashion sendiri, apakah ada struktur organisasinya atau cara pembagian tugasnya setiap pekerjanya di sini? Kalau struktur organisasi yang terlalu profesional sih kayaknya belum ada. Kita masih kayak sifatnya kekeluargaan, terus tapi tetap dipimpin sama owner. Nanti dibantu owner itu ada tim penjualannya, ada tim adminnya. Jadi yang admin kayak ngurusin laporan penjualan, terus yang tim penjualannya itu bagian kayak ngelayanin pembeli, terus proses packing, live streaming, gitu-gitu ada bagiannya sendiri. Oke Kak, baik, untuk selanjutnya, apakah Artemis Fashion punya visi, misi, dan tujuan yang jelas Kak? Kalau ada boleh di-spill nih. Ya, jadi kita di Artemis Fashion ini punya visi misi untuk jadi toko fashion yang terpercaya pastinya, yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen sehingga konsumen bisa puas sama pelayanan kita dan juga memberikan produk yang terbaik. Oke Kak, berarti aku mau tahu nih Kak, kalau misalkan sistem rekrutmen pegawai baru Kak? Kalau rekrutmen pegawai baru itu kita melihat kondisi kita dulu ya, kita butuhnya apa ya, nanti kita open rekrutmen, terus itu biasanya nanti kita utamakan yang di sekitar kita dulu, kalaupun jika itu belum terpenuhi kita baru pasang lowongan yang secara umum. Terus ya kita juga lebih menekankan ke kayak sifat dibandingkan kayak latar belakang pendidikan gitu, biasanya lebih mementingkan kayak kedisiplinan, terus orangnya cari yang bertanggung jawab yang seperti Kalau Anissa ini dalam beberapa bulan terakhir tingkat penjualan permintaan dari customer itu gimana sih Kak? Apakah itu makin melonjak permintaannya atau malah standar biasa-biasa aja? Kalau untuk beberapa bulan terakhir ini, karena ini kita lagi deketin bulan Ramadan ya, artinya alhamdulillahnya meningkat karena kan ya bisnis fashion ini musiman gitu kan kadang, jadi mendekati kayak bulan Ramadan, Lebaran itu peningkatan pasti meningkat. Boleh tahu nggak sih Kak target customer dari Artemis Fashion ini sendiri itu siapa dan juga kenapa milih
target customer-nya sih? Target customer Artemis Fashion ini kita kan bisnis pakaiannya yang kita targetnya itu di remaja sama ibu-ibu, remaja sama ibu-ibu. Kenapa kita targetinnya mereka? Karena kan mereka yang sering belanja gitu kan, sering belanja, kayak perempuan juga tuh lebih sering ganti-ganti fashion daripada laki-laki. Jadi kita buat bisnisnya yang bertarget sama wanita, khususnya yang berhijab atau muslim, karena kan mayoritas juga penduduk kita muslim. Oke. Dalam beberapa waktu ke depan, gimana perkiraan dalam perkembangan usaha ini, dalam penjualannya? Apakah ada rencana perkembangan yang akan dipersiapkan, yang sedang dipersiapkan gitu? Perkembangan yang sedang dipersiapkan untuk saat ini kayak ekspansi gitu atau apa? Iya. Kalau kayak untuk ekspansi keluar mungkin belum ya, tapi kayak kita mungkin perkembangannya lebih lewat marketplace gitu. Lewat marketplace mengembangkannya kayak membesarkan sosial media atau membesarkan kayak marketplace TikTok Shop, Shopee gitu. Jadi Kak, selama jualan agensi itu boleh tahu nggak sih Kak, pemasukan paling banyak itu dari mana? Apa dari penjualan online, offline, atau reseller? Kalau pemasukan paling banyak itu di offline sih Kak, khususnya pas bulan Ramadan itu paling banyak karena permintaan lagi tinggi-tingginya, terus juga kan lebih banyak yang datang kalau dapat yang Terus selama menjalankan usaha itu biasanya apa aja sih Kak yang paling mempengaruhi naik turunnya pendapatan di toko? naik turunnya pendapatan itu biasanya Kuncinya gimana? yang paling mempengaruhi yang pertama mungkin tadi kayak kita mau mendekati Ramadan gitu pasti pendapatannya lebih tinggi karena permintaannya juga lebih banyak kan. Terus selain itu juga kayak daya beli masyarakat, kayak tanggal muda atau tanggal tua itu biasanya kalau lagi mendekati musim-musim gajian kayak di akhir bulan atau awal bulan itu permintaannya meningkat juga karena daya beli masyarakatnya lagi tinggi kan saat itu. Yang terakhir nih Kak, dalam menjalankan Artemis itu menurut Kakak seberapa penting sih untuk mencatat keluar masuknya uang usaha itu sendiri? Kalau itu menurut aku sangat penting ya, dan paling penting karena kan untuk melangsungkan keberlangsungan usaha itu sendiri kita perlu memantau kan, kayak pengeluaran kita berapa nih, biaya yang harus kita keluarkan berapa. Jadi itu yang kita pakai untuk menentukan harga jual produk juga. Ketika itu nggak kita pantau ya, suatu saat pasti kita bakal rugi kan. Jadi menurut aku penting banget catatan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu baju sehingga sampai dijual? Kalau sampai dijual itu bisa beberapa minggu atau bisa kayak 1 bulanan gitu. Karena kan yang pertama kita harus pilih kainnya. Habis pilih kainnya, kita perlu buat sampel dulu. Nah, sampel itu nanti perlu kita uji coba dulu. Nah, kalau misalkan itu udah lulus uji coba, baru kita bisa produksi. Dan itu makan waktu lagi. Jadi ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Untuk Artemis sendiri, bagaimana sih Kak cara memastikan agar kualitas produknya tetap terjaga sebelum sampai di tangan konsumen? Kalau kita untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga sampai di tangan konsumen itu, yang pertama dari awal proses produksi dulu, itu pasti kita udah selektif dalam pemilihan bahan, terus dalam pemilihan vendor untuk jahit juga kita pasti milih, terus juga ketika barang itu udah jadi pun sebelum kita kirim ke customer ataupun sebelum kita jual ke customer di toko, itu pasti udah lewat quality control dulu gitu. Berarti Artemis Fashion ini sendiri, dia sistem produksinya jahit sendiri juga. Oke, selanjutnya aku mau tanya Kak, kalau misalkan kendala dalam proses produksinya ada nggak sih Kak? Kayak misalkan keterlambatan datang bahan baku, kekurangan tenaga kerja, atau tiba-tiba tengah jalan ada kerusakan mesin gitu. Nah, kalau dari Artemis Fashion sendiri, cara mengatasinya gimana? Kalau itu sering
Ya, pasti ada ya. Kayak bahan itu kadang apalagi mendekati Ramadan itu mulai langka. Ya, kita cara mengantisipasinya kan kita udah bisa memprediksi nih musim ini bakal rame. Jadi sebelum musim itu kita udah jauh-jauh hari udah persiapin dulu. Dan juga kalaupun memang udah dekat waktunya tetap belum ada bahannya, biasanya kita tetap cari kayak pilihan supplier lain gitu sih, cari di supplier lain. Ini terakhir nih Kak, kalau untuk Artemis ini tuh membuat sampel produknya dulu nggak sih Kak sebelum diproduksi secara besar gitu? Itu pasti iya, karena kan kita perlu buat sampel dulu yang pertama itu buat ngecek modelnya apakah model yang kita desain sesuai sama barang jadinya. Terus ketika udah jadi pun kita biasanya tes pasar dulu. Kalau memang di pasar itu mereka cocok, itu kita baru produksi banyak. Cukup gitu aja sih Kak untuk pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban yang sangat menarik dan bermanfaat banget ya buat kita. Sangat membantu kita. Oke, terima kasih Kanisa atas jawaban yang udah berkenan untuk menjawab pertanyaan kita. Oke, sekian dari kami dan juga Kanisa sebagai kepala toko dari Artemis Fashion, dan terima kasih. Bye.